Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai untuk kita semua. Yang pertama-tama mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita bisa berkumpul di tempat ibadah ini dalam damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami atas nama segenap Majelis GKJ Pekalongan mengucapkan selamat pagi kepada segenap warga jemaat GKJ Pekalongan. Tak lupa kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu sebagai warga tamu yang berkenan bergabung bersama jemaat GKJ Pekalongan. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah ini, ibadah pada minggu pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito. Dalam ibadah ini, majelis akan melayani baptis anak, baptis dewasa, dan sidi. Nah, terkait hal itu, maka persembahan ada dua, yaitu persembahan mingguan dan persembahan baptisan. Yang terakhir, Bapak Ibu, mengenai persembahan akhir tahun 2023, GKJ Pekalongan memberikan kesempatan kepada segenap warga jemaat untuk menghaturkan ucapan syukur akhir tahun pada saat ibadah Natal hari Senin atau besok pagi tanggal 25 Desember 2023 pukul 8. Jangan lupa Bapak Ibu, ibadah akan dilaksanakan pukul 8 di GKJ Pekalongan. Demikian warta yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah akan segera kita mulai. Mari kita masuk ke saat hening. Saat hening untuk kita semua. Bapak Ibu, saat hening sudah cukup, jemaat dimohon untuk berdiri. Mari ibadah pagi ini kita awali dengan memuji Tuhan melalui PKJ nomor 2, bait yang pertama, mulia, mulia namanya dan seterusnya. Bagi Yesus
Kita masuki minggu Advent yang keempat ini dengan pengakuan. Penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Umat disilakan duduk kembali. Ibu, Bapak, Saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan ibadah Minggu Advent yang keempat, Minggu Advent yang terakhir. Untuk itu, kami sampaikan selamat datang dan selamat beribadah bagi segenap warga GKJ Pekalongan maupun warga tamu dan simpatisan yang hadir pada ibadah pagi ini. Kita menghayati sebuah tema, yaitu menanti dalam ketaatan. Ibadah ini terasa semakin istimewa karena di dalamnya akan ada pelayanan sakramen baptis dan juga pengakuan percaya atau CD. Semoga lewat ibadah ini kita semua semakin diperbarui di dalam iman kepada Allah. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat nomor 84, bait yang pertama kita nyanyikan bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, mari kita menyerahkan dosa kita kepada Tuhan untuk mohon pengampunan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, pada pagi ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dosa di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak disengaja. Kami juga sering berusaha menutupi segala dosa yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Allah, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak ada yang akan tersembunyi bagi-Mu. Bapa, Engkaulah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu.
bahkan lari dari hadapan-Mu. Semua itu karena dosa yang kami perbuat. Oleh karena itu Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa-dosa yang telah kami perbuat. Kami sadar ya Allah, jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Ya Allah, kiranya Engkau mau mengasihi dan mengampuni kami menurut kasih setia-Mu. Ya Allah, hapuskanlah segala dosa-dosa kami. Ya Allah, ubahkanlah hidup kami menjadi baru yang hidup seturut kehendak-Mu. Demikian Bapa, doa yang bisa kami sampaikan. Semua ini hanya kami alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita memuji nyanyian perdobatan Kidung Jemaat 29 bait pertama dan 3. Di muka Tuhan Yesus dan seterusnya. Saudara-saudara diundang untuk berdiri. Tuhan mendengarkan seruan doa pertobatan kita dan kini Ia memberikan anugerah menurut kesaksian Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Roma 16 ayat 25 sampai ayat Roma 16 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan penyingkapan rahasia yang tersembunyi berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah dari Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang bijaksana melalui Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kesaksian Rasul Paulus yang mewartakan Injil, memasyurkan Injil, sehingga setiap orang yang hidup dalam kegelapan kemudian boleh mendapatkan terang dan hidup baru di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kehidupan kita di dalam dosa ibarat kehidupan di dalam kegelapan, dan kita membutuhkan terang dari Kristus untuk bisa hidup baru. Demikian berita anugerah dari Allah, kita sambut dengan nyanyian, puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku. Puaskanlah
Disilakan duduk kembali. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, kita bersatu hati di dalam doa menyambut firman Tuhan. Saya hantarkan. Ya Allah, dengan segala kerinduan, kami datang menghampiri tahta-Mu, mengucap syukur atas segala berkat yang telah tercurah. Kerinduan kami juga tertuju pada firman yang hendak kami terima. Kiranya Tuhan Allah membuka pintu hati dan pikiran kami, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh-sungguh hidup sesuai dengan terang sabda-Mu. Di tengah kelemahan dan keberdosaan kami yakin Tuhan yang menuntun dan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Minggu Advent yang keempat, Minggu Advent yang terakhir, mengajak kita untuk merenungkan perikop yang terambil dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38 berjudul Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Beginilah kisahnya. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut Anak Allah. Lihat, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian. Maranatha. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di abad ke-19, artinya tahun 1800 sekian, di sebuah desa bernama Assam di India, pernah terjadi sebuah peristiwa yang
luar biasa. Ada beberapa misioner Kristen dari Eropa yang datang untuk menginjili kampung Assam itu agar mereka menjadi orang Kristen. Semula mereka adalah orang-orang yang memeluk agama-agama suku di India kuno waktu itu. Singkat cerita, hanya ada satu keluarga yang berhasil diinjili, dalam arti dikristenkan pada zaman itu. Ada suami, ada istri, ada 2 orang anak. Lalu ketika satu keluarga ini berhasil memeluk agama Kristen, kemudian suku Assam itu merasa khawatir dan cemas. Nanti kalau lama-lama yang Kristen tidak hanya keluarga itu, tapi merembet kemana-mana, bagaimana nasib dengan agama suku kita? Maka mari kita melarang keluarga itu untuk menjadi Kristen dan kita memaksa dia untuk kembali memeluk agama suku seperti dulu lagi, agar kita bisa melestarikan kepercayaan nenek moyang kita. Lalu ditangkaplah seisi keluarga itu, bapak, ibu, dan 2 anak, kemudian diinterogasi dan dipaksa agar dia meninggalkan iman Kristen. Si bapak menolak. 2 anaknya dihadapkan kepadanya, kemudian si kepala suku memerintahkan 2 pemanah untuk membunuh 2 anaknya itu. Kemudian dipanah dan seketika itu anaknya tewas di depannya. 2 anak sekaligus. Lalu si bapak dipaksa, lihat anakmu sudah mati. Kalau kamu tidak ingin bernasib sama seperti anakmu, tinggalkan Kristus, tinggalkan iman Kristen. Lalu kemudian bapak itu menjawab, mengikut Yesus sudah menjadi keputusanku. Dan kemudian tak puas dengan membunuh kedua anaknya, istrinya kemudian juga dibunuh oleh kepala suku itu, si Algojo. Kemudian si bapak ditanya lagi, sekarang istrimu pun telah mati, apa kamu tidak menyesal telah memeluk iman Kristen? Tinggalkan imanmu, kembalilah kepada agama kita. Bapak itu mengatakan, bagi saya salib di depan, dunia ada di belakang, dan saya tidak akan meninggalkan Kristus. Saya tidak akan ingkar. Kesaksian di kampung Assam di negeri India pada abad 19 itu kemudian menginspirasi seorang komposer lagu rohani yang bernama William Jensen Reynolds, yang pada tahun 1959 kemudian dia menggubah sebuah syair lagu yang kita kenal dengan lagu yang nanti akan dinyanyikan bersama-sama oleh kita sebelum anak-anak kita, saudara kita yang CD itu menerima berkat Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sebuah lagu yang indah dan barangkali akrab di telinga kita, mungkin dulu sering kita nyanyikan pada zaman saya masih anak-anak sekolah minggu, lagu ini cukup sering dinyanyikan. Mengikut Yesus adalah keputusanku, aku tidak akan ingkar apapun yang terjadi. Kira-kira itulah pesan yang disampaikan melalui lagu tadi. Dan rasanya pesan itu menjadi sangat kuat untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sebagai pengikut Yesus. Tetapi terutama bagi anak-anak saudara-saudara yang nanti akan mengungkapkan pengakuan percayanya, mengungkapkan pengakuan imannya, atau CD. Mereka akan mengungkapkan kepada Allah, disaksikan oleh kita semua, mereka sungguh-sungguh akan mengikut Kristus. Di sini ada 10 teman kita yang akan CD nanti, artinya teman-teman semua akan berikrar, aku akan menjadi pengikut Yesus,
secara dewasa dan nderek Gusti ikut Yesus adalah keputusanku gitu ya, keputusan pribadi. Termasuk ada saudara kita Mas Rian yang nanti akan menerima baptis dewasa. Ikut Yesus adalah keputusan pribadi kita. Pertanyaannya adalah, apakah benar demikian? Teman-teman bersepuluh ini sudah ikut kelas kateksasi dengan menurut saya rajin, dan saya menyaksikan mereka termasuk anak-anak yang cukup kritis dan berdiskusi dan bisa nampak bahwa mereka bukan hanya ikut-ikutan teman-temannya ketika mau CD. Karena seringkali kalau orang mau CD itu atau baptis itu, wis konco-koncoku yo CD saiki aku tak melu CD saiki supaya bareng-bareng. Sehingga keputusannya kadang-kadang ikut-ikutan gitu ya. Nah, beriman kepada Kristus tentu saja bukanlah keputusan karena terpaksa, bukanlah keputusan karena ikut-ikutan saja. Maka kita berharap ke-10 anak kita nanti sungguh-sungguh bertumbuh menjadi orang-orang yang mengikut Yesus, yang adalah keputusan mereka dan mereka tidak akan ingkar apapun yang terjadi. Termasuk komitmen ini yang juga perlu direnungkan oleh orang tua yang hendak membaptiskan anak mereka. Mendidik anak-anak untuk menjadi pengikut Yesus. Tentu saja mengikut Yesus bukan hanya soal beragama, menjalankan ritual. Tapi lebih dari itu, ikut Yesus bagi saya adalah sebuah komitmen spiritual, komitmen etis, moral, komitmen sosial. Mungkin ada orang-orang yang agamanya Kristen, KTP-nya Kristen, sekolah lahir tekan wafat, yo Kristen, dikubur yo cara Kristen, tapi kadang-kadang tidak punya komitmen etis, moral, tidak punya komitmen sosial. Bagi saya, orang-orang semacam itu, anggenipun derek Gusti, kirang patoso jangkep gitu ya. Ya Kristen sih agamanya, tetapi komitmen etis, moralnya, sosialnya tidak terlalu jelas. Padahal Yesus, sosok yang kita ikuti itu, bukan hanya mementingkan aspek ritual, keagamaan, melainkan juga betapa luar biasanya Yesus berkomitmen etik dan juga moral dan juga sosial. Maka berkaca dari kesaksian sebuah keluarga di kampung Assam di India, barangkali ingkar kepada Kristus bukan hanya soal meninggalkan agama dan keyakinan. Oke, memang ada orang yang mengingkari agamanya, mengingkari komitmen spiritualnya, dan dia berpindah agama, kemudian kita mengatakan dia orang yang mengingkari imannya. Tetapi bukankah jikalau manusia itu mengingkari komitmen etisnya, komitmen sosialnya, dia juga secara moral ingkar terhadap Gusti Yesus. Ketika Yesus mengajarkan kasih, tapi yang dilakukan adalah kekerasan, mungkin dia tetap Kristen, KTP-nya Kristen, tapi apakah komitmen moralnya juga masih Kristen? Bukankah itu bertentangan dengan apa yang Yesus lakukan? Kalau Yesus mengajarkan kasih dan pengampunan, tapi kita seringkali menaruh dendam, bukankah itu mengingkari apa yang Yesus ajarkan? Maka barangkali makna dari ingkar itu tidak hanya soal berganti agama, konversi, berpindah agama, meninggalkan agama Kristen, tapi juga meninggalkan teladan, meninggalkan ajaran dari Yesus. Bukankah itu juga ingkar? Maka beriman kepada Kristus bukan hanya soal, oh aku sudah CD, sudah pengakuan percaya, sudah baptis, sudah dapat nomor induk gereja, bla bla bla, itu penting tentu saja, tetapi bagaimana kita menjalankan komitmen moral itu. Nah, kita juga belajar dari sosok yang luar biasa dalam bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu adalah Maria. Maria dijumpai oleh seorang malaikat bernama Gabriel, dan dia pun menunjukkan komitmennya kepada Allah ketika mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu itu.
Saya mencoba mencari informasi kira-kira waktu itu Maria umur berapa ketika dijumpai oleh malaikat Gabriel. Di sini ada yang namanya Maria, tapi apakah ada yang namanya Gabriel? Malaikat Gabriel gitu ya. Itu archangel, itu artinya dia dipandang sebagai pimpinannya malaikat kayak gitu ya. Dan untuk menjumpai Maria, Tuhan Allah perlu mengutus pimpinannya malaikat, jenderalnya malaikat kayak gitu ya, untuk meyakinkan Maria. Luar biasa. Usia berapa Maria ketika ia dijumpai oleh Gabriel? Beberapa penafsir mengatakan bahwa ketika Yesus lahir, barangkali usia Maria di antara 14 sampai 16 tahun. Artinya ketika Maria dijumpai oleh Gabriel itu, usianya kurang lebih 12 sampai 13 tahun. Soalnya kan butuh waktu 9 bulan untuk mengandung ya. Jadi bayangkan, saudara-saudara terkasih, usia 12-13 tahun, seorang remaja putri dijumpai oleh malaikat, bahkan pimpinan malaikat, dan memberitahukan kepada Maria, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Saya ingin tanya kepada Mbak Cika, Mbak Karin, Mbak Dita, usianya berapa ya sekarang? 16. Seusia mereka lah waktu Maria itu babaran Gusti Yesus. Kita seringkali mengimajinasikan Maria itu orang yang sudah 30-an ke atas, tapi ya seusia remaja-remaja mereka lah itu. Nah, coba Mbak Cika, Mbak Karin, Mbak Dita membayangkan kalau pada waktu malam di dalam mimpi ada malaikat yang datang, mulai besok kamu akan mengandung bayi dari Roh Kudus gitu ya. Gimana kira-kira? Mau enggak? Sudah siap mengandung belum Mbak Dita, Mbak Karin? Belum ya? Buru-buru mengandung, kuliah aja belum kan begitu ya. Anak zaman sekarang nikahnya usia 20-an ke atas, ada yang 30-an. Ya masih 12, 13, 15, ya itu waktunya sekolah, jangan nikah dulu kan begitu ya. Bahkan negara kita berusaha untuk mencegah pernikahan dini karena problematis. Tapi ini adalah Maria zaman itu ribuan tahun yang lalu di kampung Nazaret. Dan kita semua tahu orang-orang kampung zaman dulu kan nikahnya nikah muda ya. Belasan tahun sampun dadi nganten, milanipun putranipun kathah nggih, enten sing 7, 8, 12 barangku mergo nikah muda, langsung hamil, langsung beranak pinak banyak. Tapi rasanya anak-anak zaman sekarang tidak secepat itu ingin menikah. Batas usia menurut undang-undang bahkan saya lupa 16 atau 19 gitu ya untuk perempuan, laki-laki 21. Usia yang cukup matang. Poinnya adalah Maria waktu itu bisa jadi memang sudah siap nikah dan siap segera punya anak, tapi kemungkinan besar Maria belum siap untuk menikah, belum siap untuk punya anak. Barangkali kalau seperti teman-teman zaman sekarang ya masih mau lulus dulu, lalu kuliah gitu ya, lalu kerja, berkarir, baru deh menikah. Tapi Maria waktu itu belum siap. Kecuali kalau yang didatangi oleh malaikat adalah pasangan suami istri yang sudah sah, yang sudah bertahun-tahun pengen punya anak kok nggak dapat anak dari Tuhan, lalu mak jegagi gitu, mak bedunduk itu malaikat datang, Bu, benjing panjenengan badhe mbobot ngandut saking Roh Suci. Nah, mungkin ibu itu akan menjawab, wah kebenaran. Kula pun nunggu-nunggu kapan duwe anak. Kebetulan gitu ya. Tapi ini Maria, remaja putri yang belum siap untuk memikul tanggung jawab yang begitu besar. Tetapi kita menyaksikan bahwa Maria di tengah situasi yang tidak mudah itu tetap mau menerima panggilan dari Allah dan dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Kata yang dipakai adalah doulos yang secara gamblang itu berarti budak. Kata hamba itu dalam Yunani ada beberapa tingkatan dan beberapa kata. Liturgi itu juga hamba dan sebagainya. Yang paling bawah itu adalah doulos, yang artinya budak, budak yang paling rendah. Maria mengatakan, aku ini hanyalah budak, hamba yang paling rendah. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, wahai malaikat Gabriel. Maria di tengah berbagai macam pergumulannya,
mau dipakai oleh Tuhan, dan dia taat menerima panggilan dari Allah. Maka panggilan untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, termasuk teman-teman yang nanti akan mengikrarkan pengakuan percayanya, teladanilah Maria yang setia, yang terus mempertahankan imannya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, meskipun beriman Kristen tidaklah mudah. Barangkali tantangan-tantangan akan muncul bagi kita, anak-anak muda yang Kristen, untuk memancing kita, menggoda kita untuk ingkar. Kalau ingkar dalam arti pindah agama, barangkali godaan-godaan pekerjaan. Nanti kalau godaan-godaan pasangan hidup, golek pacar sing Kristen angel, ya wis anane kae ya wis lah. Lalu kemudian tergoda untuk meninggalkan iman Kristen. Nah, harapannya teman-teman tidak ingkar karena hal-hal duniawi itu. Tetapi juga yang tidak kalah penting adalah tidak mengingkari prinsip yang diajarkan oleh Yesus, kesetiaan, kasih, pengampunan, penerimaan, kepedulian kepada orang-orang kecil yang tersingkir. Jangan juga mengingkari hal-hal yang itu. Maka bersaksi tidak harus seperti keluarga di Assam, India yang toh nyowo. Bersaksi tidak harus seperti Maria yang luar biasa imannya. Barangkali bersaksi bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak muda yang akrab dengan sosial media, medan kesaksian teman-teman adalah TikTok, Instagram, Facebook, apalagi Snapchat. Kalau game online, medan kesaksian atau medan perang tuh ya? Game online, medan perang ya. Nah, kalau dunia sudah banyak postingan-postingan yang negatif, maka teman-teman harapannya mengupload, mengunggah postingan-postingan yang positif. Itulah medan kesaksian kita semua. Dan semoga kita semua menghayati Minggu Advent yang keempat juga dengan penuh syukur kepada Allah, penantian kita akan semakin dekat, dan kita menanti dengan setia, menanti dengan taat, seperti tema kita pada pagi hari ini. Seperti Maria, kiranya kita dimampukan oleh Allah menjadi umat yang setia, setia pada agama kita, setia pada prinsip etik moral yang diajarkan Yesus, dan setia pada komitmen sosial yang juga Yesus ajarkan. Dengan begitu kita sungguh-sungguh mampu menjadi orang-orang Kristen yang bertanggung jawab. Biarlah derek Gusti mengikut Yesus menjadi keputusan kita yang tidak akan kita ingkari. Amin. Mari kita mengambil waktu hening sejenak. Mari kita berdoa. Ya Allah, ampunilah kami yang terkadang mengingkari komitmen iman kami sebagai pengikut Yesus. Melalui pikiran, tutur kata, bahkan perbuatan kami, terkadang kami justru melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran dan teladan-Mu. Kami mohon Allah memberikan kepada kami kemampuan untuk berkomitmen menjadi pengikut Yesus yang setia, yang taat, bahkan mempersembahkan diri seperti Maria di hadapan malaikat Tuhan. Dan biarlah dari kehidupan kami akan lahir hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, seperti yang juga dilakukan oleh Maria ketika ia mau dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus. Inilah doa kami pinta di dalam nama Juru Selamat kami, yang kelahirannya kami nantikan senantiasa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dan tidak ada keberatan yang sah, dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen baptis, baik itu baptis anak maupun baptis dewasa. Sakramen baptis adalah alat pemeliharaan iman, sekaligus tanda penyelamatan Allah, yang menunjukkan yang pertama, pembasuhan manusia dari dosa oleh darah Kristus. Yang kedua, pengampunan dosa. Yang ketiga, pembenaran atas manusia oleh Allah. Dan yang terakhir,
kelahiran baru. Anak-anak keluarga Kristen wajib dibaptis sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tuanya. Atas didikan orang tua, pada saat dewasa nanti, anak-anak itu wajib menyatakan pengakuan percaya atau CD. Sebelum baptis dilayankan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kami menyerahkan di hadapan-Mu anak-anak kami yang akan menerima tanda baptis beserta dengan orang tua yang mendampingi, serta saudara kami yang akan menerima baptis dewasa. Kiranya melaluinya Tuhan Allah mencurahkan berkat agar mereka memiliki iman yang terus bertumbuh, berkembang, semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami semua yang menjadi saksi pun Tuhan mampukan untuk terus mendukung saudara kami yang menerima tanda baptis ini. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Selanjutnya orang tua yang akan membaptiskan anak serta saudara yang akan menerima baptis dewasa akan saya panggil untuk berdiri dan maju ke depan. Yang pertama adalah Bapak Ibu Priyatno Nugroho. Silakan. Yang kedua adalah Bapak Ibu Yonanta Edi Pranowo. Dan yang ketiga yang akan baptis dewasa adalah Saudara Gabrian Alfadinus. Silakan Mas Rian. Mas Arda, apakah kami? Untuk Bapak Ibu Priyatno Nugroho dan Bapak Ibu Yonanta akan saya ajukan beberapa pertanyaan. Lalu kemudian nanti untuk Mas Gabrian juga akan saya ajukan pertanyaan. Agar jelas bahwa saudara percaya anak saudara juga dikaruniai keselamatan dan saudara bersedia mendidik anak tersebut agar ketika dewasa menyatakan percayanya, maka saudara sekalian silakan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah saudara meyakini bahwa anugerah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus juga diberikan kepada anak saudara? Yang kedua, apakah saudara bersedia mendidik anak saudara agar imannya bertumbuh sehingga ketika dewasa ia menyatakan pengakuan percaya? Apakah saudara bersedia menerima penggembalaan berdasarkan Alkitab jika saudara melalaikan tugas dalam mendidik anak saudara? Bagaimana jawab Bapak Ibu Priyatno Nugroho? Matur nuwun, mic-nya bisa digeser. Bagaimana jawab saudara Bapak Ibu Yonanta Edi Pranowo? Matur nuwun. Dan untuk Mas Rian, ada 3 pertanyaan agar jemaat dapat menjadi saksi bahwa saudara menerima penyelamatan Allah dan siap melaksanakan kehendaknya. Saudara dipersilakan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saudara meyakini anugerah keselamatan dari Allah di dalam Kristus Yesus? Yang kedua, apakah saudara bersedia hidup seturut dengan kehendak Allah, memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat, dan meyakini syahadat? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara Gabrian Alfadinus? Ya, dengan sepenuh hati. Terima kasih. Bapak Ibu, kita semua telah menjadi saksi jawaban dari mereka semua. Untuk itu, baptis akan dilayankan.
Mikael Dwi Adi Nugroho, kamu saya baptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Bu Yunanta, silakan. Kakaknya ikut nggak apa-apa, sini, di sini, ikut di sini. Sip. Ikut jangka. Saudari Raden Roro Viena Kalila Pramesti, kamu saya baptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan berdiri. Mas Rian, silakan. Silakan bersujud. Saudara Gabrian Alvadinus, engkau saya baptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita berdiri bersama-sama, kita mohonkan berkat Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 369A, Ya Yesus, ku berjanji. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Allah yang memanggil saudara dan anak saudara ke dalam hidup baru, memberkati saudara dan anak saudara untuk bertumbuh dalam iman hingga mencapai keselamatan yang sempurna. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah, Sang Sumber berkat, hanya berkat yang asalnya daripadamu-lah yang telah tercurah bagi anak kami, Mikael Dwi Adi Nugroho, serta Raden Roro Viena Kalila Pramesti. Kami menyerahkan kedua anak kami ini ke dalam tangan Tuhan, agar mereka terus bertumbuh dalam iman, menjadi pengikut Kristus yang taat dan setia. Berkatilah pula orang tua yang merawat dan mendidik mereka, agar Tuhan memberikan kemampuan menjadi orang tua yang bertanggung jawab senantiasa. Kami juga menyerahkan kepada Allah saudara kami terkasih, Gabrian Alvadinus, yang telah menerima baptis dewasa di dalam Tuhan. Tuhan yang akan terus meneguhkan perjalanan imannya, agar menjadi pengikut Kristus yang semakin setia, yang semakin taat, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam keseharian. Berkatilah Mas Rian dalam menempuh kehidupan di tengah suka dan duka yang dia hadapi. Kami yakin bahwa Allah yang akan terus menyertainya. Demikian pula ya Tuhan, kami semua, keluarga besar GKJ Pekalongan, tempat di mana anak-anak dan saudara kami ini bertumbuh dalam iman, berikanlah kami kemampuan agar menjadi komunitas, bahkan menjadi keluarga yang selalu mendukung mereka dalam berbagai kebutuhan. Inilah Tuhan doa kami, semua kami pinta di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat disilakan duduk. Orang tua dan juga Mas Rian akan menerima surat tanda baptis dari Majelis GKJ Pekalongan. Kepada majelis disilakan.
Vina. Selamat ya. Srian. Silakan naik ke panggung dan menghadap ke jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah anak-anak kita dan juga saudara kita yang telah menerima sakramen baptis. Terimalah mereka di dalam Tuhan sebagai warga gereja. Dukunglah mereka semua agar imannya terus bertumbuh semakin dewasa, sehingga kelak menjadi warga gereja yang semakin bertumbuh, semakin dewasa, dan semakin bertanggung jawab. Amin. Silahkan kembali ke tempat duduk. Jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan juga bahwa dalam ibadah ini akan dilayankan pengakuan percaya. Saudara-saudara tersebut telah dibaptis ketika masih anak-anak, sehingga telah menerima anugerah keselamatan dan menjadi anggota gereja. Sekarang setelah dewasa, atas bimbingan Roh Kudus, saudara tersebut akan menyatakan pengakuan percaya sebagai bukti bahwa mereka telah percaya dan menerima keselamatan anugerah Allah, serta siap menerima hak dan tanggung jawab sebagai warga gereja yang dewasa. Sebelum pengakuan percaya dilaksanakan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kami menyerahkan anak-anak kami, saudara kami, yang hendak menyatakan pengakuan percayanya di hadapan-Mu, agar mereka sungguh-sungguh mengambil keputusan iman yang dewasa, yang bertanggung jawab. Kami yakin Tuhan yang akan terus memberikan kemampuan kepada mereka. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Teman-teman, saudara-saudara yang akan menyatakan pengakuan percaya, silakan berdiri. Yang pertama adalah Karendra Serafim Putra, putra dari Bapak Ibu Marsono Budi Ujianto. Silakan. Yang kedua, Raden Favianto Azel Pranowo, putra dari Bapak Ibu Yunanta Edi Pranowo. Kalingga Katon Damarindra, putra dari Bapak Junanto Pambudi. Vincentius Rafael Kalangi, putra dari Bapak Ibu Deni Sagita Kalangi. Jonathan Kiandra Hanif Eka Syah Putra, putra dari Ibu Erna Astuningsih. Beliau adalah pengakuan percaya titipan dari GKJ Jatimulyo, Yogyakarta. Berikutnya, Gregorius Novendirasta Saputra, putra dari Ibu Tri Hartati Pratsna Sariputra. Yosep Adianov Hamdiani Kristi Hausiano Putra, namanya panjang sekali ya, putra dari Ibu Enistiati. Oh, Mas Yosep, Mas Otep panggilannya. Saudari Helen Eleora Cika Kalista, putri dari Bapak Ibu Adi Tri Laksono, juga penitipan dari Solo, GKJ Margoyudan. Selomita Serafim Karindra Putri Nugraheni, putri dari Bapak Ibu Ria Irawan, penitipan dari GKJ Batang. Dan yang terakhir, saudari Keisha Anindita Kristi, putri dari Bapak Ibu Hendi Suryati. Minta tolong mic-nya, petugas. Dari sana. Agar jemaat dapat menjadi saksi pengakuan percaya saudara, maka silakan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama,
Apakah saudara meyakini telah menerima anugerah keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus melalui sakramen baptis ketika saudara masih anak-anak? Yang kedua, apakah saudara bersedia hidup seturut kehendak Allah dengan memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat, dan meyakini syahadat? Dan yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara Karendra Serafim Putra? Iya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab saudara Raden Favianta Azel Pranowo? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab saudara Kalingga Katon Damarindra? Ia bersedia dengan segenap hati. Bagaimana jawab saudara Vincentius Rafael Kalangi? Ia dengan segenap hati. Bagaimana jawab saudara Jonathan Kiandra Hanif Eka Syah Putra? Iya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab saudara Gregorius Novendirasta Saputra? Iya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab saudara Yusef Adianov Hamdiani Kristi Hausiano Putra? Iya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab saudari Helen Eleora Cika Kalista? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab saudari Shelomita Serafim Karindra Putri Nugraheni? Ya, dengan segenap hati. Dan bagaimana jawab saudari Keisha Anindita Kristi? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih, kita semua telah menjadi saksi bagaimana mereka menjawab ya dengan segenap hati. Kita sambut berkat Tuhan, jemaat diundang untuk bersama-sama berdiri. Kita nyanyikan KPRI 103 bait 1 dan 2, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tuhan Allah memberkati saudara untuk memelihara keselamatan serta bersaksi tentang penyelamatan Allah hingga mencapai keselamatan yang sempurna. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, telah bersimpuh di hadapan-Mu menerima berkat dari Tuhan setelah mereka mengikrarkan pengakuan percaya mereka secara pribadi. Kami menyerahkan anak-anak kami ini agar boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam perlindungan, dukungan dari orang tua, dari sahabat, dan juga kami sebagai warga gereja. Tentu anak-anak kami ini akan terus bertumbuh menghadapi berbagai macam tantangan, bahkan godaan dalam beriman kepada Kristus. Dan biarlah Tuhan Allah meneguhkan keputusan pribadi mereka
Yesus Kristus. Amin. Silakan berdiri. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara yang telah mengakui percaya akan menerima surat tanda pengakuan percaya kepada majelis, disilahkan. Mundur satu langkah. Jemaat yang terkasih, dimohon untuk berdiri. Kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengangkatan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama berdoa menaikkan syafaat kita. Syukur padamu ya Allah atas segala berkat yang boleh tercurah. Pada kesempatan pagi ini kami boleh merayakan Minggu Advent yang keempat sebagai keluarga besar GKJ Pekalongan beserta dengan para tamu simpatisan yang hadir, bahkan boleh menjadi saksi peristiwa yang indah yaitu sakramen baptis serta pengakuan percaya. Kiranya melalui persekutuan kami ini iman kami semakin diteguhkan, persekutuan kami semakin didewasakan. Kami juga teringat ya Tuhan, bahwa di antara kami ada yang sedang bergumul karena sakit. Tuhanlah yang menjamah, yang melawat mereka, agar boleh terus tekun memperjuangkan kesembuhan. Demikian pula anggota keluarga yang merawat mereka yang sakit, Tuhanlah yang akan terus memberikan kesabaran. Kami teringat orang tua kami yang sudah lanjut usia, dengan berbagai kelemahan dan keterbatasan. Kami serahkan kepada Allah, kiranya Engkau hadir memberikan kemampuan bagi mereka terus memiliki semangat dan pengharapan dalam hidupnya. Kami teringat
keluarga kami masing-masing dengan berbagai macam persoalan. Tuhan yang hadir, memberikan kepada kami kemampuan untuk bisa hidup sebagai keluarga yang penuh kasih, sehingga iman kami pun dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengikut Yesus. Kami sebagai para orang tua menyadari keterbatasan kami, maka kami mohon Allah memampukan kami menjadi orang tua yang mampu mendidik anak-anak kami dengan penuh tanggung jawab. Dan kami sebagai anak-anak juga Tuhan mampukan untuk menghormati dan mengasihi orang tua kami dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, kami teringat anak-anak kami, terutama yang masih menempuh studi di bangku sekolah, di bangku kuliah, yang terus berjuang mengejar cita-cita mereka. Tuhanlah yang akan terus hadir memberikan kemampuan agar anak cucu kami dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian pula yang sudah bekerja, berumah tangga, dimanapun mereka berada. Kuatkanlah dan lindungilah mereka ya Allah. Kami memohon juga kemampuan dari Tuhan agar kami bisa membangun kehidupan persekutuan sebagai gereja yang saling mengasihi, yang saling menerima, dan yang saling menumbuhkan. GKJ Pekalongan dengan berbagai macam pergumulan dan tantangan ke depan, kami menyerahkan kepada Allah, kiranya tangan kasih-Mu yang akan terus menaungi kami sebagai gereja. Ya Allah, kami juga teringat kehidupan kami di tengah masyarakat ketika ada berbagai macam kekerasan, bahkan peperangan di luar sana, ketika ada berbagai macam ketidakadilan, kemiskinan, dan orang-orang yang menderita. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk mempersaksikan Kristus sesuai kemampuan kami. Dan melalui sikap kami, perbuatan kami di tengah masyarakat, kiranya Tuhan juga dipermuliakan. Inilah ya Tuhan, ungkapan syukur dan permohonan kami, dan atas segala pergumulan yang belum kami sampaikan dalam doa, kami yakin Tuhan lebih dahulu mengetahuinya. Dan kami menyerahkan kehidupan kami hanya dalam bimbingan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan mingguan, baptis, dan CD. Teknisnya nanti setelah Bapak dan Ibu memasukkan persembahan di kantong persembahan, baru nanti ke depan untuk kantong untuk persembahan mingguan. Setelah dimasukkan nanti baru Bapak dan Ibu maju ke depan memasukkan persembahan baptis dan CD, supaya tidak bertumpuk nanti yang sebelah sini keluar ke kanan, masuknya ke kiri, gitu ya. Dari sana kebalikan lagi, keluarnya ke kiri, masuknya lewat kanan. Ngeten nggih, biar enggak bertumpuk nanti di tengah. Baik Bapak dan Ibu, dasar di dalam kita akan menghaturkan persembahan terambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Demikian dasar dalam kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan pengumpulan persembahan akan diiringi dengan nyanyian Betapa Hatiku 2 kali. Jiwa dan
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan mengaturkan persembahan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa, oleh karena kasih karunia dan berkat-Nya yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu hanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami memberikan persembahan berupa uang yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan persembahan baptis dan sidi, juga persembahan yang lainnya. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan dipergunakan. Dan ajarilah kami untuk terus tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Inilah doa permohonan kami yang jauh dari sempurna, dan semuanya kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kepada kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Komisi Pemuda Remaja GKJ Pekalongan. Dipersilahkan. Cek. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Dwi Argo Mursito sebagai Pendeta GKJ Pekalongan, yang terhormat Majelis GKJ Pekalongan, dan warga gereja yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Yosi Aji Purwanto. Saya di sini sebagai Ketua Komisi Pemuda dan Remaja GKJ Pekalongan. Saya mewakili pengurus Komisi Pemuda dan Remaja GKJ Pekalongan akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah kami mengucapkan selamat kepada teman-teman adik-adik kita yang sudah menyelesaikan katekisasi prasidi dan sudah mengakui iman percaya pada ibadah pagi hari ini. Perjalanan teman-teman tidak berhenti sampai di sini saja.
Mari ikut dalam kegiatan gereja terkhusus Komisi Pemuda dan Remaja. Saya berharap teman-teman bisa ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan Komisi Pemuda dan Remaja. Saya juga meminta dukungan dari teman-teman dan warga gereja untuk terus mensupport kegiatan Komisi Pemuda dan Remaja. Saya juga mengucapkan selamat datang di Komisi Pemuda dan Remaja. Semoga bisa ikut berpartisipasi dalam persekutuan di Komisi Pemuda dan Remaja. Saya juga mengajak para orang tua untuk mensupport dengan mengingatkan anaknya untuk ikut persekutuan dan menghidupkan Komisi Pemuda dan Remaja. Untuk poin yang kedua, dari Komisi Pemuda dan Remaja akan mengadakan Natal. Mungkin bisa Oke, terima kasih. Komisi Pemuda dan Remaja akan mengadakan Natal tanggal 6 dan 7 Januari 2024. Untuk tempatnya, kami mengambil tempat di Sikembang atau Kembang Langit. Lalu untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi nomor yang tertera atau yang di sini bisa Mas Noel. Lalu untuk yang ketiga, kami dari Komisi Pemuda dan Remaja mengadakan dana dan usaha berupa kalender. Mari Bapak Ibu yang belum merasa membeli kalender, mungkin bisa membantu Komisi Pemuda dan Remaja agar dana usaha Komisi dan Pemuda dan Remaja dalam hal ini untuk mensupport Natal Komisi Pemuda dan Remaja bisa membeli dengan harga 30.000 dan nanti di depan setelah ibadah selesai, nanti di sisi kanan sudah ada panitia yang sudah berjaga dan stand kalender ada di sana. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari sebelum saya mengakhiri sambutan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari Bapak Ibu saya untarkan dalam doa. Selamat pagi ya Bapak yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Kami mengucapkan terima kasih dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan ketika kami boleh mendapatkan berkat pada pagi hari ini berupa kesehatan dan kami bisa berkumpul bersama-sama untuk ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, ketika kami boleh dipilih ya Tuhan oleh-Mu untuk dengan iman kami untuk bertumbuh di GKJ Pekalongan, terutama ya Tuhan dalam hal ini pada Komisi Pemuda dan Remaja GKJ Pekalongan. Kami bersyukur ya Tuhan ketika ada sebuah wadah bagi kami, anak muda, untuk bertumbuh imannya Tuhan di Komisi Pemuda dan Remaja. Kiranya Tuhan Kau boleh pupuk hati kami ya Tuhan, biarlah Tuhan kami bisa bersekutu bersama teman-teman seiman kami di GKJ ini. Biarlah Tuhan kami juga bisa saling mengenal satu sama lain dan memperluas pertemanan kami ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan ketika Kau boleh pilih kami ya Tuhan, Kau akan mempersediakan segalanya bagi kami juga ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, ketika Komisi Pemuda dan Remaja juga akan mengadakan Natal di Sikembang tanggal 6 dan 7 Januari 2024, kiranya Tuhan Kau boleh persiapkan panitia yang mempersiapkan ya Tuhan, dari persiapan eksekusi hingga selesainya ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan, Natal Komisi Pemuda dan Remaja dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Engkau sendiri yang akan berkuasa di atas kami ya Tuhan. Dan kami juga akan berdoa ya Tuhan untuk dana usaha Komisi Pemuda dan Remaja berupa kalender, biarlah Tuhan para warga gereja bisa ikut mensupport, ikut membantu ya Tuhan dana usaha kami, biarlah Tuhan kami bisa memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Itu saja doa dan permohonan kami, bila doa ini terselip dosa kami mohon ampun, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Matur nuwun. Terima kasih Mas Yosiaji Purwanto, mewakili teman-teman pengurus Komisi Pemuda Remaja. Bapak Ibu yang terkasih, kita telah sampai di penghujung ibadah, dan saya mengajak orang tua yang tadi membaptiskan anak, juga Mas Rian dan teman-teman yang sudah sidi nanti setelah ibadah selesai ikut berbaris di depan pintu menerima salam dari jemaat. Mari kita berdiri bersama-sama. KPRI 103 bait yang keempat akan mengakhiri ibadah kita. Maukah engkau mengikut Yesus?
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita undur dengan terus berkomitmen untuk setia menantikan kedatangan Kristus, dan kita setia pula menjadi pengikut Kristus. Terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selamanya. Amin.